kalau memang uang kalian nggak cukup, ya udah pekerjakan saja orang lokal. Kalian tidak perlu mengurus perizinan. Betul? Jadi jangan sok-sokan deh. Kalau kalian itu miskin, nggak punya cukup uang, jangan sok-sokan untuk mengambil pekerja asing. Jangan kasih kendor. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal Bersatu Kita Teguh, kanal yang berbicara pernak-pernik dan informasi tentang negara dan warganet Malaydes yang seringkali ajaib tersebut. Semoga informasi itu bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman menyambung video saya sebelumnya ketika saya berbicara tentang 2 kasus pekerja migran Indonesia yang disiksa oleh rakyat Malaydes, di mana mereka adalah yang satu itu pasien sakit jantung, yang satu lagi itu adalah dokter muda. Dan ini menunjukkan bahwa Malaydes ini memang mengalami masalah kesehatan jiwa, masalah kesehatan mental, sehingga mereka sanggup menyiksa pekerja migran Indonesia dengan cara menyiramkan air panas, dengan cara menendang, memukul, dan sebagainya. Dan rakyat Malaydes ini mereka tidak mempunyai empati bahwa yang mereka hadapi itu adalah manusia, bahwa manusia itu mempunyai orang tua, mempunyai saudara, mempunyai anak, mempunyai istri. Namun mereka memperlakukan 2 pekerja migran Indonesia itu betul-betul seperti budak, seperti hamba sahaya. Nah, di dalam video tersebut saya memberikan 2 tips ya kepada teman-teman. Kalau mana tahu ada yang kepepet, walaupun saya menyarankan jangan. Kalau ada yang ingin bekerja di Malaydes, ada 2 hal yang harus teman-teman beritahu kepada si calon pekerja ini. Yang pertama, tanyakan kepada calon majikan warga Malaydes ini, siapa yang akan membayar biaya pengurusan izin kerja di Malaydes. Tanyakan itu dulu. Kalau si calon majikan mengatakan, oh kamu, maksudnya si calon pekerja yang akan membayar, jangan mau. Mengapa? Karena itu menunjukkan bahwa si calon majikan itu sebenarnya miskin, nggak punya uang, tapi sok-sokan ingin mengambil pekerja asing. Karena kalau memang si calon majikan itu membutuhkan pegawai, maka dia harus mengeluarkan uangnya sendiri. Mengapa dia harus memotong gaji calon pekerjanya? Kalau memang uang kalian nggak cukup, ya udah pekerjakan saja orang lokal. Kalian tidak perlu mengurus perizinan. Betul? Jadi jangan sok-sokan deh. Kalau kalian itu miskin, nggak punya cukup uang, jangan sok-sokan untuk mengambil pekerja asing. Oke, itu satu. Yang kedua, tanyakan kepada si calon majikan ini. Kalau dia bekerja di tempat majikannya ini, siapa yang memegang paspornya? Apakah si calon majikan atau si pekerja itu? Kalau si calon majikan itu akan memegang paspor si calon pekerja ini, apapun alasannya, jangan menerima tawaran pekerjaan dari si calon majikan ini. Karena si calon majikan ini sudah mempunyai niat tidak baik. Karena apa? Karena satu-satunya identitas diri kita di luar negeri itu hanya paspor. Bayangkan, kalau identitas diri Anda di luar negeri dipegang oleh orang lain, Anda berarti tidak punya identitas diri. Dan begitu Anda tidak punya identitas diri, tidak punya paspor di negara orang, maka kalian membuka diri kalian untuk diperas, untuk diperlakukan sewenang-wenang. Jadi, peganglah paspor kalian kalau kalian berada di luar negeri dan pastikan paspor kalian ada di tangan kalian, bukan di tangan orang lain, siapapun itu. Nah, di dalam video tersebut saya mengatakan bahwa kejadian tentang
penipuan kepada tenaga kerja asing ini itu bukan hanya berlaku kepada warga negara Indonesia saja, tapi juga berlaku kepada warga negara lainnya. Dan pola ini sebenarnya selalu berulang, selalu terjadi, di mana polanya itu adalah apa? Biaya perizinan kerjanya ditanggung oleh si calon pekerja, itu pertama. Yang kedua, paspornya dipegang oleh si majikan. Dua pola ini selalu berulang. Jadi untuk mengatasi kasus-kasus seperti ini, maka dua pertanyaan yang saya berikan tadi itu harusnya sudah bisa langsung memfilter, menyaring mana yang memang calon majikan punya uang atau mana yang calon majikan yang mempunyai niat tidak baik kepada calon pekerjanya. Ya, untuk video kali ini adalah berdasarkan berita yang dituliskan pada 5 hari atau 6 hari yang lalu, pada tanggal 25 atau 26 November itu, di mana ada satu kejadian seorang gelandangan, ya, dia tidur di kaki 5, kemudian tiba-tiba salah seorang satpam dari sebuah bank itu menyiramkan air kepada si gelandangan ini, agar si gelandangan ini pindah tidak berada di kaki 5 di dekat bank tersebut. A disturbing video circulating online has sparked outrage after showing a homeless man being splashed with water and kicked while sleeping outside a bank in Kuala Lumpur. The incident, which occurred outside AmBank's Taman Maluri branch in Cheras, prompted an immediate response from the bank. In a statement released Tuesday, AmBank expressed deep concern over the incident, saying that no individuals deserve to be treated in that manner. AmBank also clarified that the security guard involved is employed by an external security service provider, while another individual is believed to be a cobbler. The bank emphasized that all personnel representing them, including vendors and partners, are expected to uphold the highest standards of professional conduct. The bank says it is cooperating fully with relevant authorities and is committed to preventing such incidents in the future. Ini sangat tidak manusiawi. Dan yang menyedihkan adalah bagaimana kamu mengatakan bahwa kamu itu pakai jilbab Islam, tapi kamu memperlakukan manusia seperti lebih rendah daripada binatang. Kamu menyiram orang tersebut. Kamu bisa bangunkan orang itu atau suruh dia pindah secara baik-baik. Apakah harus mempermalukan si gelandangan ini dengan menyiramkan air kepada dirinya? Kita tidak tahu apa permasalahan orang ini, sehingga dia menjadi gelandangan. Nah, yang membuat keadaan menjadi lebih parah lagi, ketika si satpam bank ini menyiramkan air kepada gelandangan ini, ada satu orang, bapak-bapak, telah mendatangi orang gelandangan ini, menendang gelandangan ini, dan menyiramkan air bukan hanya ke badan si gelandangan ini, tapi juga menyiramkan air kepada tas plastik yang di mana di dalamnya tuh ada baju-baju dari si gelandangan ini. Jadi artinya baju-baju yang di dalam tas plastiknya basah semua. Ini menunjukkan apa teman-teman? Bahwa dua orang ini tidak mempunyai rasa empati kepada orang lain. Dan video itu menjadi viral, yang seperti saya sebutkan, itu kejadiannya berlaku di dekat salah satu bank yang cukup terkenal di Maledes. Nama bank itu adalah AmBank, AM Bank. Tapi kalau dalam cara Maledes mengucapkannya AmBank. Dan kemudian pihak dari AM Bank itu membuat pernyataan bahwa deeply concerned dan saddened. Jadi betul-betul prihatin dan sedih dengan kejadian itu. Dan pihak bank itu mengatakan, oh satpam yang menyiram air kepada gelandangan itu bukan pekerja bank kami. Dan terungkap juga fakta bahwa orang kedua, bapak-bapak yang separuh baya ini, yang menyiramkan air ke badan si orang, ke badan gelandangan ini dan menyiramkan air ke tas plastik yang di dalamnya ada baju-baju orang gelandangan ini, itu adalah seorang tukang sepatu yang berada di dekat kaki 5 itu juga. Bayangkan, tukang sepatu
yang bekerja di kaki lima itu juga melakukan penghinaan, mempermalukan si gelandangan ini. Kalau saya melihatnya, ini adalah salah satu bentuk contoh supremasi yang ingin mereka tunjukkan. Walaupun si tukang sepatu ini bekerja di kaki lima, tapi dia merasa bahwa dia warga negara Bangladesh. Jadi dia berhak memperlakukan pendatang seperti apa yang dilakukan si satpam dari bank itu. Sehingga dia juga menyiramkan air ke badan si gelandangan ini. Bahkan bukan hanya menyiramkan air ke badan, juga menyiramkan air ke baju-baju yang ada di dalam tas plastik si gelandangan ini. Mungkin kita melihatnya bahwa ini kayak orang sakit jiwa. Tapi ini bukan hanya sekedar orang sakit jiwa. Ini adalah representasi nilai-nilai satu merasa di atas dibandingkan yang satu lagi. Walaupun secara status, si gelandangan ini dengan si tukang sol sepatu itu sama-sama berada di kaki lima. Tapi mengapa si tukang sol sepatu itu menyiramkan air kepada si gelandangan ini? Karena si tukang sol sepatu ini merasa dia lebih tinggi ketimbang orang yang gelandangan yang tidur tadi. Itu satu. Yang kedua, karena dia merasa, oh saya warga Malaysia, saya berhak melakukan ini dalam rangka membela negara saya. Dan justru apa yang dua orang lakukan ini mempermalukan negara Bangladesh. Kalau mereka masih punya merasa malu tentunya ya. Nah, akhirnya cerita terkuak teman-teman. Siapa sih si gelandangan ini? Ternyata si gelandangan ini adalah seorang warga negara India. Dia datang ke Bangladesh bulan Maret tahun kemarin. Bekerja sebagai tukang masak, chef, di salah satu rumah makan di daerah Sri Gombak namanya, di daerah Selangor. Fakta juga terungkap bahwa tukang masak ini itu adalah seorang Muslim. Lihat aja namanya, Safiuddin Pakar Muhammad. Terungkap juga bahwa si Safiuddin ini membayar 3.500 ringgit untuk biaya pembuatan izin kerja dia di Bangladesh. Selain itu, dia juga harus membayar 1.800 ringgit sebagai biaya kesehatan dia. Dan semua itu diberikan kepada majikannya. Bahkan ketika dia mendarat pertama kali di Kuala Lumpur, si majikannya ini meminta paspor Saifuddin ini. Dan sejak saat itu, Saifuddin itu tidak pernah melihat paspornya lagi. Dan apa yang terjadi setelah itu? Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Begitu paspor kamu dipegang oleh majikan kamu, maka majikan kamu bisa aja berubah cara pandangnya melihat kamu. Dan begitu majikan kamu sudah tidak suka dengan kamu, maka kamu akan berada dalam posisi yang sangat lemah karena paspormu dipegang oleh majikanmu. Dan itu yang terjadi. Si majikan ini tidak membayar gajinya berbulan-bulan. Kalau teman-teman perhatikan video yang saya sebutkan tadi, bahwa kalau si calon majikan itu meminta kamu untuk membayar biaya perizinan bekerja di Bangladesh, itu menunjukkan bahwa majikan kamu itu miskin, nggak cukup uang untuk membayar kamu. Kejadiannya seperti ini kan? Nah, begitu tidak digaji, akhirnya apa? Si Saifuddin ini memutuskan untuk keluar, untuk berhenti bekerja dari orang ini. Kenapa? Lu bekerja tapi nggak digaji, siapa yang tahan? Ini kan menurut saya perbudakan banget. Gitu. Padahal si Safiuddin ini itu datang dari India karena dia ingin keluar dari kemiskinan keluarganya. Dia punya istri, dia punya 2 anak, umur 11 dengan 8 tahun. Namun apa yang dia dapat di Bangladesh, dia ditipu oleh warga Bangladesh ini, si majikannya ini. Nah, disebabkan dia tidak mempunyai paspor, dia tidak bisa bekerja dimanapun. Orang tidak mau mengambil dia sebagai pekerja. Akhirnya apa? Ya udah menjadi gelandangan.
Nah, kenapa dia memutuskan di salah satu kaki lima di dekat bank itu? Karena di dekat bank itu adalah ada satu rumah makan, dan pegawai di rumah makan itu cukup berbaik hati memberikan makanan kepada Safiuddin ini. Dan agar dia bisa lebih dekat dengan rumah makan tersebut, maka dia memutuskan untuk tidur di emperan, di kaki lima di dekat bank tersebut. Dan kemudian, yaitu kejadian. Si satpam dari bank itu dan si tukang sol sepatu ini menyiramkan air ke badannya dan ke baju-baju yang ada di dalam tas plastiknya. Saya mau tanya lah kepada warganet Maledes yang menonton kanal YouTube saya ini. Apa perasaan kalian melihat orang diperlakukan seperti ini? Kalian mau denial syndrome lagi? Kalian mau mengatakan, oh di Indonesia juga ada. Iya, di Indonesia memang ada yang namanya gelandangan, itu memang ada. Apakah memang kalian itu memang lebih baik ketimbang Indonesia? Apakah karakter kalian itu memang lebih baik ketimbang Indonesia? Sehingga kalian bisa mengatakan, oh di Indonesia itu teruk ya. Perhatikan apa yang wargamu lakukan kepada orang ini. Dia itu suami dari seseorang. Dia itu bapak dari 2 orang anak. Dia itu anak dari orang tua yang ada di India sana. Nah, kejadian ini tentu untuk mereka yang mempunyai rasa perikemanusiaan itu tentu sangat mengganggu. Dan akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Bahwa ada salah satu orang, tipe C, yang datang membawa Safiuddin ini ke tempat rumah sementara untuk para gelandangan ini. Dan Bapak Tony Lian ini mengatakan bahwa Bapak ini akan menghubungi si majikan Safiuddin ini untuk meminta paspornya. Nah, yang menarik teman-teman adalah bahwa yang membantu Safiuddin, pakar Muhammad ini, yang jelas-jelas dia pasti beragama Islam. Justru yang membantu itu adalah tipe C, orang Cina di Malaysia. Mana orang Melayunya itu mana? Mana yang katanya orang Islam? Bahkan yang menyiramkan air kepada pakar Muhammad ini, dua-duanya saya yakin orang Islam itu. Karena ini kan menjadi ironis. 2 orang Islam mempermalukan 1 orang Islam, kemudian datanglah orang non-Islam membantu orang yang dipermalukan oleh 2 orang Islam ini. Warganet Maledes ini nggak merasa itu sebuah ironis nggak? Kan katanya Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmat untuk semua alam. Bukan rahmat untuk orang Melayu saja, bukan rahmat untuk orang Islam saja, tapi untuk seluruh alam. Warganet Maledes bisa aja misuh-misuh, ngamuk-ngamuk dengan pernyataan saya, tapi itulah faktanya. Kalian nggak malu? Yang membantunya itu justru orang Cina, orang yang non-Islam. Kalian nggak malu bahwa justru nilai-nilai rahmatan lil alaminnya itu justru diterapkan oleh orang non-Islam. Teman-teman, semoga video ini informatif dan membuka, menyadarkan tentang nilai-nilai kemanusiaan. Bahwa orang tidak akan mempertanyakan agamamu apa, tapi orang akan melihat apa yang kamu lakukan. Dan saat ini, seperti yang kita ketahui semua, Indonesia sedang membutuhkan kita semua untuk kita bisa saling membantu atas bencana alam yang ada di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Silakan teman-teman berdonasi, membantu saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah di Indonesia. Tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia itu adalah sebuah kekuatan yang besar kalau kita bersatu. Sehat walafiat selalu. Siapa kita? Indonesia. Lalu besarnya rakyat Malaysia, ya, yang sekarang ini kita ni dijadi bahan ketawa oleh jiran kita, Indonesia yang dulu kita pandang remeh. Malu besarnya rakyat Malaysia, malu besar
besarnya rakyat Malaysia. Malu besarnya rakyat Malaysia.